Ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Beragam ancaman ada di depan mata. Sekali luput jadi perhatian, dampaknya cukup berat. Menekan perekonomian nasional, bahkan meluluhkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Versi pemerintah dari publikasi di Kementerian Keuangan, setidaknya ada 4 tantangan yang harus dihadapi pada tahun depan. Tentu saja, sebenarnya ancamannya bisa lebih. Pertama, soal ketegangan politik dalam perang Rusia dan Ukraina yang sampai hari ini belum juga usai atau belum juga mereda. Perang dagang Amerika dan Cina juga. Apa dampaknya? Banyak negara memilih kebijakan domestiknya dulu, luar negeri kemudian. Atau dengan bahasa lainnya, inward looking. Jadi mengutamakan kepentingan dalam negeri, urusan luar negeri belakangan. Dan globalisasi kemudian berubah menjadi deglobalisasi. Kalau sudah begini kondisinya, yang paling terpukul dalam perekonomian nasional tentu ekspor. Sekarang saja sudah babak belur. Ekspor kita pada Agustus 2023 misalnya anjlok 18% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penyebabnya harga komoditas terjun bebas lantaran permintaan sedang lunglai. Kedua, arus digitalisasi. Di satu sisi, tentu digitalisasi membawa manfaat, tapi di lain sisi justru ada tantangan penurunan penyerapan tenaga kerja maupun ancaman privasi kita, data. Banyak data yang bocor, bahkan untuk beradaptasi juga masih sulit karena infrastrukturnya masih belum merata. Tantangan ketiga soal perubahan iklim. Sekarang kan mulai terasa musim panas yang berlebihan. Ini bukan soal kesehatan kulit yang kemudian menjadi kering atau yang putih jadi hitam, tetapi dampaknya lebih serius. Panen padi bisa terganggu. Di saat bersamaan, negara-negara di dunia sedang sibuk menyelamatkan diri sendiri. Mereka memprioritaskan berpikir kebutuhan domestic first, kebutuhan domestik dulu, baru kebutuhan global kemudian. Sementara di dalam negeri kita ini Indonesia, Menteri Perdagangannya lebih suka ikut drama politik ketimbang urus kewajibannya. Buktinya apa? Harga beras melonjak-lonjak sekarang. Akses masyarakat dari sisi harga bakal sulit alias terhambat. Padahal salah satu prinsip penting di dalam ketahanan pangan adalah akses masyarakat terhadap produk pangan khususnya beras. Kemudian tantangan keempat adalah dampak pandemi. Kelihatannya memang sekarang sudah normal, tapi sebenarnya belum semua pulih. Karena dampak pandemi itu bukan hanya persoalan manusia. Coba dari sisi anggaran pemerintah, karena saat mengatasi pandemi waktu itu berdarah-darah. Karena itu sekarang pelan-pelan waktunya untuk disehatkan anggaran negara. Karena ini akan menjadi motor pembangunan. Jadi bukan hanya masyarakat yang perlu sehat, tapi juga ekonomi dan anggaran pemerintah. Tapi kalau kita lihat atau baca-baca di media, para calon pemimpin yang akan berlaga di Pilpres 2024 seperti amnesia soal beragam tantangan ekonomi yang sangat serius. Padahal semua ada di depan mata. Malah banyak yang mengumbar omong kosong serba gratis. Kantong sendiri nggak dilihat. Mudah-mudahan panggung politik yang layarnya segera terkembang ini tidak hanya diisi oleh para politisi, tapi juga diisi oleh orang yang memahami dan concern punya sense terhadap persoalan ekonomi. Eling lan waspada.